Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan kami dari kelompok Cloud Computing yang beranggotakan saya 201012 atas nama Sri Astuti dan 201018 Nur Sintasari dan 201022 Sarah Safitri. Kami akan membuat video tutorial mengenai VirtualBox Ubuntu. Jadi, yang pertama kita klik icon new. Setelah itu kita mengisi tiga nama dan operation sistemnya. Setelah itu kita next. Kemudian kita next. Jadi di sini kita melakukan konfigurasi atau pemilihan spesifikasi hardware. Kita next lagi. Jadi teman-teman bisa input size hard disk sesuai spesifikasi dan kebutuhan penginstalan. Di sini saya mengisi sebagai berikut, bisa dilihat. Kemudian next. Jadi setelah input disk size tadi, maka akan muncul review dari apa yang telah diinput sebelumnya. Jika sudah sesuai, maka dapat kita klik tombol finish. Setelah klik tombol finish, maka akan terjadi beberapa proses yang akan menuju ke halaman loading Ubuntu. Memerlukan waktu agak banyak. Kemudian muncul informasi terkait pemilihan bahasa. Jadi teman-teman bisa memilih bahasa. Di sini saya akan memilih bahasa Inggris. Saya klik enter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sarah Safitri untuk menjelaskan. Baik, kemudian muncul informasi terkait update. Di sini kita bisa melanjutkan tanpa perlu update, karena diperlukan banyak waktu. Proses update juga bisa dilakukan setelah penginstalan selesai. Jadi kita klik continue. Iya, Selanjutnya adalah keyboard configuration. Di sini kita memilih pilihan default saja. Kita klik done. Langkah selanjutnya yaitu memilih type install. Di sini ada dua pilihan yaitu Ubuntu Server dan Ubuntu Server Minimize. Jika kita seorang pemula, maka disarankan untuk memilih Ubuntu Server. Selanjutnya akan ada tampilan Network Connection. Jika konfigurasi internet sudah terbaca, maka langsung saja pilih Done. Selanjutnya akan muncul tampilan yang meminta untuk input proxy address. Jika kita tidak mempunyai proxy address, maka langsung saja pilih Done.
Selanjutnya adalah mirror atau sebuah alamat. Sebuah Linux memiliki proses install paket aplikasi yang bersifat online, yang membutuhkan file dari sumber lain. Alamat tersebut yang dimaksud mirror, maka di sini kita langsung saja memilih down. Selanjutnya akan muncul tampilan review. Di sini kita dapat mengubah ukuran disk, tetapi jika sudah sesuai maka kita pilih saja down. Setelah klik down, maka akan muncul pesan konfigurasi lagi. Sebelum melanjutkan, jika yakin, kita bisa memilih tombol continue. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nursinta Sari. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Kemudian kita diminta untuk mengisi nama server, username, password, dan konfirmasi password. Di sini kita pilih continue saja. Oke. Silakan aktifkan install OpenSSH server untuk memudahkan dalam remote. Karena server, biasanya cara yang paling awal adalah dengan melakukan proses remote menggunakan SSH. Di sini kita akan mengisi your name itu include, your server name juga dikasih include, username juga dikasih include, password include, dan konfirmasi password juga include. Setelah itu kita pilih done. Sistem sedang membaca device. Karena tidak ada drive, maka kita akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini kita pilih continue saja atau done. Selanjutnya di sini kita akan memilih paket aplikasi yang dibutuhkan. Jika belum membutuhkan, maka kita bisa lanjutkan saja dengan klik done. Ini merupakan tampilan proses instalasi. Kita tunggu saja proses instalasinya. Ya. Setelah menunggu beberapa waktu penginstalan, sekarang kita klik reboot now. Di sini jika proses reboot selesai, maka akan muncul halaman loading seperti tampilan berikut. Dan jika berhasil masuk ke terminal Ubuntu server, maka kita akan diminta untuk memasukkan username dan password untuk login. Setelah itu, maka akan muncul seperti tampilan berikut. Di sini kita berhasil menginstal Ubuntu server. Kita tunggu dulu untuk tampilan memasukkan username dan password untuk login. Setelah menunggu beberapa saat, maka kita diminta untuk memasukkan username dan password untuk login. Kita masukkan username untuk loginnya include. Dan password include. Di sini kita sudah berhasil menginstal Ubuntu server. Penginstalan Ubuntu server telah selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Ubuntu server tersebut, yaitu freeware, software yang bersifat free tanpa ada tuntutan dari hak cipta. Kita sanggup mencoba memakai Ubuntu tanpa perlu menginstalnya ke dalam hard disk komputer dengan memakai fitur Live CD
pada Ubuntu melalui proses boot pada CD atau flash disk saja. Kekurangan dari Ubuntu server tersebut itu struktur directory dan hak terusan yang sudah terbiasa dengan Windows dan belum mengenal Unix atau Linux sama sekali. Proses instalasi agak usang, alasannya yaitu paket yang diinstal harus update secara online. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari Ubuntu Server. Selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya, Sri Astuti untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari VirtualBox. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan VirtualBox. Jadi, kelebihan VirtualBox yaitu konfigurasi virtual operation system mudah untuk dilakukan. Jadi, konfigurasi yang dilakukan secara virtual system, operasi pada software ini relatif mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Operation system yang telah dipasang pada virtual hard disk melalui VirtualBox dapat dipindahkan ke virtual hard disk lainnya hanya dengan cara copy dan paste. Namun, VirtualBox juga mempunyai kelemahan. Jadi, kelemahannya itu tidak memiliki fitur capture. Jadi pada virtual ini belum menyediakan fitur capture screen. Apabila pengguna ingin melakukan capture screen, harus menggunakan software pihak ketiga seperti Tinitake dan Aporwaresoft. Kemudian teman saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan selanjutnya. Oleh Sarah Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari kelebihan dan kekurangan dari Linux. Kelebihan dari Linux yaitu sistem operasi Linux bisa didapatkan dengan gratis dan pengguna bebas dalam mengembangkannya. Sistem operasi Linux dapat digunakan dengan mudah, bahkan ketika dipakai oleh pengguna dengan programmer pemula. Meski bisa didapatkan secara gratis, sistem operasi ini memiliki jaminan privasi dan keamanan yang terjamin. Untuk kekurangan dari Linux, meski banyak memiliki kelebihan, bukan berarti Linux adalah sistem operasi yang sempurna karena memiliki kelemahan, yakni dukungan terhadap hardware yang lebih sedikit. Kelemahan kedua dari Linux adalah sangat tidak cocok jika diterapkan untuk gaming, sehingga diperlukan alternatif lain. Itulah beberapa dari kelemahan dan kekurangan dan kelebihan dari Linux. Oke, terima kasih. Jadi itulah video tutorial kami dan beberapa kelebihan dan kekurangan dari VirtualBox, Ubuntu, dan Linux. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tutup presentasi kami pada malam hari ini. Thank you, guys.